Shalom semuanya. Shalom. Masih kurang semangat. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Berkat Tuhan kita sehat. Oke? Yes, yes, yes. Ada sukacita? Jo. Sukacita, sukacita. Kakak mau yang semangat ya, kakak mau suaranya lebih keras lagi ya. Terpuji termulia nama Tuhan, hari ini kita masih dalam keadaan sehat dan besar harapan kakak semuanya, adik-adik yang ada di rumah sehat, kuat dan semangat ya. Walaupun kondisi saat ini masih menyarankan kita untuk ibadah di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan ya. Nah oke, sebelum kebaktian seperti biasa ya adik-adik, segala sesuatu yang harus disediakan, boleh adik-adik sediakan. Baik itu buku, Alkitab dan juga persembahannya. Ayo disediakan dulu ya. Oke, sudah? Kalau sudah selesai, sudah terkumpul semuanya, boleh adik-adik kembali duduk yang rapi ya. Bila perlu diajak orang tuanya, papa mamanya ya, biar lebih semangat lagi. Oke, kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau mulai ibadah kita angkat pujian kita, ding dong. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu baik loh. Tuhan Yesus menjaga kita di malam hari sehingga saat ini kita bangun keadaan kuat. Tuhan selalu menjaga kita. Mari katakan, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku tidak boleh malas, aku tidak boleh berisik. Akan kusediakan telingaku untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari katakan, ding dong, ding dong, ding dong. Ayo, kakak mau semuanya semangat ya. Ayo, mana tepuk tangannya? Katakan ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Apa yang berbunyi? Katakan sekali lagi, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Sekolah minggu, budimu. Katakan aku siap. Aku siap. Aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Tuhan Yesus. Jangan malas. Jangan berisik. Berisik. Tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya. Katakan sekali lagi, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Aku siap, aku siap bertemu Tuhan Yesusku. Jangan malas adik-adik, jangan malas, jangan berisik. Tapi ayo duduk yang manis. Pasang telinga, kunci mulutnya untuk dengar firman-Nya. Oke adik-adik, kita lanjut pujian kita. Siapa di sini yang Laskar Kristus? Oke, semuanya kita anak Laskar Kristus ya. Nah, yang menjadi anak Laskar Kristus otomatis kita harus selalu berbuat baik, menolong sesama supaya Tuhan Yesus juga senang terhadap kita. Mari katakan, saya bukan pasukan berjalan, melainkan saya anak Laskar Kristus. Yo adik-adik, masih posisi berdiri ya. Kakak mau semangatnya.
berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, adik-adik semua kembali duduk ya. Kita masih angkat pujian kita. Sebelum kita masuk ke foto, mari katakan, Bapakku datang padamu. Ya, mari kita berikan hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan saja. Mari katakan, Bapakku datang padamu. Sepanjang hari, mulai kemarin, hari ini, bahkan selamanya, kasih setia Tuhan tak berkesudahan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta Roh Kudus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal. Puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu, di dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapkanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang empunya kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi ya. Tuhan Yesus baik, sungguh teramat baik. Baik buat kakak, baik juga buat adik-adik. Kakak undang semuanya untuk bangkit kembali berdiri. Mari katakan, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Selalu baik rahmat-Nya bagiku dan bagi adik-adik semuanya. Ya, mana semangatnya? Mana tepuk tangannya? Semuanya bangkit berdiri ya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah
berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari loh. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang kita dasar titah. Minggu ini kita pembacaan titah dalam bahasa Indonesia, yaitu titah yang pertama. Ayo adik, siapa yang tahu titah yang pertama, anak kecil? Nah, sini kakak bacakan. Titah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Sekali lagi, kita sama-sama mengikutinya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku. Kita ulangi, setelah kakak bacakan nanti adik-adik mengikutinya ya. Titah yang pertama, Titah yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, Seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. kecuali aku. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sekarang kita ayat hafalan. Kalau ayat hafalan kita minggu yang lalu tertulis di dalam Amsal 4 ayat 2. Tetapi kalau minggu ini ayat hafalan kita tertulis dalam Galatia 6 ayat 2. Udah dengar anak-anak? Siapa yang bawa Alkitab, dibuka Alkitabnya ya nak. Galatia 6 ayat 2, demikian bunyinya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kakak bacakan sekali lagi. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, kalau ayat hafalan kita minggu yang akan datang, minggu depan, tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Diingat ya, biarpun kita beribadah di rumah, tapi ayat hafalan itu tetap diingat ya nak ya. Biar ada nanti kekuatan kita ya. Tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 14. Demikianlah kita bernyanyi. Oke adik-adik, kita kembali bernyanyi ya. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan loh, selalu baru setiap hari. Berkat Tuhan itu tidak harus memilah-milah, tidak harus dia kecil atau besar, tidak harus orang tua ataupun orang muda. Namun semuanya bagi Tuhan sama. Kita semuanya mendapat berkat Tuhan. Kasih setia Tuhan itu selalu ada bagi kita. Mari katakan, aku diberkati, sepanjang hariku selalu diberkati Tuhan.
Kakak undang semuanya bangkit berdiri ya, karena kita mau buat gerakannya loh. Ayo semuanya bangkit berdiri. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Katakan sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Mari katakan aku diberkati. Kakak mau semuanya semangat ya. Kakak mau semuanya buat gerakannya. Katakan aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semuanya diberkati Tuhan. Oke adik-adik, silakan duduk kembali ya. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami masih tetap bersemangat, kami masih tetap merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Tuhan Yesus, kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang menjagai hati anak-anak sekolah minggu, supaya kami bisa mendengarkan firman Tuhan, dan kami bisa semangat menjadi anak-anak yang menjalankan dan menyukai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita ambil Alkitab, kita buka sama-sama. Firman Tuhan hari ini dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Oke, jadi kalau sudah dapat, kakak bacakan ya. Kita sama-sama membaca, adik-adik baca di dalam hati, kakak akan membacakannya buat kita semua. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya.
Lalu pergilah Naaman memberitahukannya, katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Amin. Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar hari ini? Kakak mau sapa dulu satu persatu ya. Apa kabar anak-anak sekolah minggu GKPS Batu Aji? Apa kabar anak-anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung? Apa kabar adik-adik sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu? Ya, mudah-mudahan yang kakak bayangkan sekarang itu adik-adik sekolah minggu lagi menjawab kabarnya itu dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Karena tandanya kita anak-anak Tuhan, wah harus semangat, harus penuh dengan sukacita. Nah, seperti biasa kalau misalkan kita baca Alkitab, kita lihat ada nama-nama tokoh Alkitab, pasti kita pengen tahu ceritanya. Aduh, ini tentang siapa lagi ya? Wah, kayaknya ini menarik. Nah, apalagi dalam firman Tuhan hari ini, kakak mau ceritakan tentang ada seorang anak kecil. Jadi, pada suatu hari ketika Israel itu berkelahi ataupun berperang, adik-adik pasti pernah nonton film perang-perang ya. Jadi kalau zaman dulu itu ada peperangan antara bangsa. Nah, jadi pada saat itu bangsa Aram dengan bangsa Israel, mereka itu berperang. Berusaha untuk mendapatkan wilayah mana yang akan dikuasai. Nah, jadi kalau seandainya berperang antara dua wilayah, siapa yang menang maka tanahnya jadi miliknya, gitu kira-kira ya. Nah, jadi pada saat itu karena memang mereka sudah berperang, tapi Tuhan memenangkan bangsa Israel. Tapi walaupun demikian bangsa Israel tidak sombong dan tidak boleh sombong. Karena memang peperangan mereka pada saat itu peperangan untuk membela kebenaran. Nah, kemudian di dalam kerajaan Damsyik, Raja Aram, dia punya seorang panglima tentara. Nah, kalau kita nonton TV, biasanya tentara yang paling hebat itu kan biasanya kita panggil panglima ya. Nah, salah satu panglima hebat di zaman perjanjian lama di Alkitab kita, ada seorang yang bernama Naaman. Nah, Naaman ini dia itu orang yang memang disayang sama Tuhan, disayang sama raja, karena dia mendatangkan perdamaian pada saat itu untuk bangsa Aram dengan juga bangsa Israel. Nah, karena itu, karena memang dia memberikan kemenangan dan juga memang disayang sama Tuhan, maka pada saat itu enggak tahu kenapa dia sakit. Nah, adik-adik sekarang lagi sehat semua kan? Mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, pada saat itu karena Naaman sakit, nama sakitnya yaitu sakit kusta. Jadi kalau zaman dulu sakit kusta ini biasanya dijauhi orang. Karena kulitnya itu kotor, terus habis itu bau, jadi orang enggak ada yang mau mendekat pada saat itu. Karena memang penyakitnya sudah sangat parah. Nah, jadi pada saat itu panglima ataupun Naaman, dia ini kemudian dia mendapatkan sebuah nasihat dari seorang anak kecil. Jadi ketika mereka berperang atau ketika mereka sedang melawan bangsa lain, nah kemudian mereka melihat ada seorang anak kecil yang dia menjadi pelayan untuk istrinya Naaman. Jadi kalau zaman dulu anak kecil itu mulai dari kecil-kecil sekali itu sudah harus bisa bekerja. Jadi ada seorang anak kecil, anak tertawan, terus habis itu dibawa pulang sama Naaman. Nah, Naaman ini istrinya harus punya pelayan, maka anak kecil ini adalah pelayan dari istri Naaman. Nah, pada saat itu anak kecilnya bilang gini, ya udah, bawa aja tuan Naaman ini kepada itu, kan ada satu nabi yang dia dikatakan di Samaria. Dalam ayat 3 bisa kita lihat ya. Dia kan di Samaria. Bawa aja ke sana pasti sembuh. Jadi anak kecil ini dia ngasih sebuah pendapat, sebuah nasihat, bawa aja pasti dia sembuh.
Nah, tapi karena pada saat itu anak kecil yang ngomongnya, maka Naaman gak mungkin langsung pergi. Maka dia datang sama raja. Dia tanya dulu raja, Naaman tanya raja, boleh gak kira-kira kalau seandainya aku datang kepada nabi yang di sana, yang di Samaria. Nama nabi itu adalah Nabi Elisa. Jadi Nabi Elisa ini adalah nabi yang diutus Tuhan. Jadi bukan Nabi Elisa yang menyembuhkan sebenarnya. Sebenarnya yang sembuhkan Tuhan, tapi melalui Nabi Elisa. Nah, pada saat itu karena seperti itu kan kisahnya, akhirnya raja bilang apa? Ya udah, nanti aku akan menghubungi raja Israel dan kemudian pergilah ke sana. Nah, jadi ini ceritanya pada saat itu Naaman karena dia percaya sama nasihat anak kecil, maka nasihatnya itu didengarkan dan anak kecil ini menjadi pembawa berkat. Adik-adik tahu nggak berkat itu apa? Kan kadang-kadang kalau kita dengarkan, oh berkat. Terus kalau kita mau makan kita berdoa, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Atau kalau kita pergi jalan-jalan, Tuhan Yesus berkati perjalanan kami. Tahu nggak berkat itu apa? Jadi berkat itu adalah pemberian Tuhan. Apa yang dikasih Tuhan untuk anak sekolah minggu dan anak sekolah minggu bisa apa supaya menjadi berkat. Menjadi pembawa kebaikan ataupun pembawa pemberian dari Tuhan. Nah, kalau anak kecil ini dia pintar, terus dia bijaksana, terus dia nggak takut ngomong sama orang yang lebih tua kalau memang itu benar-benar baik. Dan dia menyampaikannya dengan sopan. Kakak yakin anak-anak sekolah minggu juga pasti seperti itu. Kalau seandainya ada sesuatu yang mau diungkapkan kepada orang tua atau kepada yang lebih tua silahkan. Tapi tetap harus menggunakan bahasa yang sopan. Harus tetap menggunakan bahasa yang memang bahasa yang tidak membuat orang lain menjadi marah. Iya kan? Nah, jadi seperti anak kecil yang di sini, siapa yang sangka anak kecil jadi pembawa berkat? Siapa yang sangka kalau nantinya anak-anak sekolah minggu GKPS Batu Aji, anak-anak sekolah minggu GKPS Gloria Sagulung, dan anak-anak sekolah minggu GKPS Tanjung Piayu, semuanya menjadi anak-anak yang membawa berkat. Nah, jadi kalau misalkan kita mau menjadi anak-anak yang pembawa berkat, pembawa apa yang menjadi pemberian Tuhan, maka anak-anak harus mau berperan serta di dalam keluarga. Jadi nggak ada salahnya orang tua mendengarkan anak kecil, tapi anak kecil juga kalau misalkan mau ngomong sama orang tua, jadilah anak kecil yang memang benar-benar tidak menggunakan bahasa yang tidak pantas atau kalau misalkan masih anak-anak, bahasanya ya anak-anak ya kan. Jangan ngikut-ngikut sinetron. Siapa di sini yang suka nonton sinetron ya? Pasti banyak ini anak sekolah minggu suka nonton sinetron. Jangan dulu diikuti bahasa-bahasa sinetron. Tapi sebagai anak kecil, mari tetap mengikuti aktivitas di dalam rumah tangga. Kalau di sini di dalam Alkitab, ada seorang anak kecil yang sudah menjadi pelayan ketika dia masih kecil, berarti adik-adik sekalian harus bisa menjadi pelayan Tuhan. Kayak mana caranya menjadi pelayan Tuhan? Bantu mama nyapu di rumah, kita sebenarnya sedang melayani Tuhan. Kalau seandainya kita membuat mama atau papa itu mereka bisa tertawa karena mendengarkan kita cerita, sebenarnya kita sedang menjadi pembawa berkat. Nah, jadi siapa di sini yang suka bikin orang tuanya bahagia? Kalau kita suka orang tua kita bahagia, maka tetaplah buat orang tua kita tertawa. Selamat menjadi anak-anak yang menjadi berkat untuk semua orang. Untuk orang yang lebih dewasa, untuk orang yang lebih muda, atau untuk kawan-kawan yang seumuran, untuk semua orang dan untuk siapa saja tetap menjadi anak yang baik yang menjadi berkat untuk semua orang. Ingat ya, kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak yang dititipkan dalam sebuah keluarga supaya bisa memperlihatkan kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa.
Jadi adik-adik sekolah minggu sekalian, yang terakhir sekali dalam firman Tuhan pada hari ini, seandainya kita hidup di dalam kehidupan kita ini, kalau masih suka nakal-nakalan, maka hari ini kita lihat kehidupan anak kecil di sini ya. Dia memang walaupun jadi pelayan, tapi dia tetap suka belajar, makanya dia bisa pintar. Dia bisa berbicara sesuai dengan usianya, tapi menjadi berkat. Nah, berarti tugas kita tambah satu lagi. Selain belajar di sekolah, kita juga harus rajin membaca firman Tuhan. Biar kita disayang sama Tuhan. Biar kita juga merasakan, waduh Tuhan Yesus itu luar biasa menjaga kehidupan anak-anak. Jadi kawan-kawan anak-anak sekolah minggu, tetap semangat menjalankan firman Tuhan dan perlihatkan kebaikanmu untuk semua orang dimanapun kita berada. Selamat menjadi anak baik. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak yang baik. Pada hari ini kami mendengarkan kisah tentang Panglima Naaman bersama dengan seorang anak kecil yang menjadi pembawa berkat di tengah-tengah keluarga Naaman. Untuk itu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang memampukan kami anak-anak sekolah minggu untuk menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kasih kami semangat Tuhan dan berikan juga kepada kami hati yang memang benar-benar rindu untuk selalu bernyanyi untuk Tuhan, berdoa untuk Tuhan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih karena Tuhan Yesus baik dan kami mau menjadi anak-anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu Tuhan. Amin. Oke adik-adik, mari kita aminkan firman Tuhan lewat pujian Big or Small sambil mengumpulkan persembahan ya. Oke, sediakan dulu persembahannya, namun sebelum itu mari kita lihat video berikut ya. Oke adik-adik, silakan angkat persembahannya. Ayo. Sambil katakan hubere doon hubani harajoni nebata. Dua-dua ya. Hubere doon hubani harajoni naibata. Kita angkat pujian kita, mari katakan big or small, short and tall.
Ya, baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah boleh bersama-sama bernyanyi dengan riang untuk memuji nama Tuhan. Dan kami juga sudah bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu menjadi anak-anak yang baik, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pembawa berkat. Tuhan Yesus yang baik, kami tadi telah mengumpulkan persembahan kami. Biarlah kiranya Tuhan itu menjadi sebuah tanda terima kasih kami kepada Tuhan, supaya kami bisa semakin menerima berkat dari Tuhan, dan juga berkat dari Tuhan bisa menjadi jalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan tetap berkarya di kehidupan kami anak-anak sekolah minggu. Jagai kami, jagai keluarga kami, dan jagai guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berserah kepadamu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa dengan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganup, pasada uhur nami, ase torang ganup, sengboy dalanon nami, salakana torsa, dopham hasoman nami, torang age huja. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu.